Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila kali ini akan membahas tentang lagi-lagi salah satu kondisi autoimun yang namanya rheumatoid arthritis. Buat teman-teman yang kebetulan lagi mengalami itu dan bingung gimana cara ngatasinnya, kebetulan narasumber podcast teman Sumaila kali ini teman kita, Mas Budi, akan cerita pengalamannya mencoba berbagai macam diet sampai ketemu yang cocok untuk kondisinya. Penasaran kan? Tonton podcast teman Sumaila sampai selesai ya. Bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com. Kue rendah karbo yang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Waalaikumsalam. Langsung jeng-jeng kita berdua. Sebetulnya kangen sih, pengen ketemu kamu. Udah 3 tahun lebih sih nggak ketemu iya. kamu. Ini teman-teman, Mas Budi ini yang paling support banget waktu aku lagi nemenin almarhumah Ade tuh di rumah sakit. Aduh, makasih Mas Bud. Sama-sama sis. Iya. Kita punya anak soalnya. Betul. Nah ini dia nih, kan Mas Bud sekarang udah membaik ya kondisi, udah terkontrol lah kondisi autoimun rheumatoid arthritisnya nih. Gimana nih kalau kita sekarang sharing? Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi bingung gimana caranya sih ngatasinnya kan? Ada nggak cara alami? Mas Bud mau cerita nggak? Dulu waktu dulunya pola makan kayak mana? Terus kapan didiagnosanya? Terus perjalanan dietnya? Boleh kan? Dengan senang hati. Asik. Oke, silakan Mas Bud. Ya, jadi terima kasih. Saya senang banget diundang untuk ikutan berbicara mengenai apa yang sudah saya jalani dari tahun 2014 karena itu awal saya memulai perubahan pola makan dari yang dari yang makan asal gitu kan, semua masuk. Nah habis itu saya bisa ketemu dengan pola makan alkali. Terus kemudian saya mengenal, habis itu terus jadi mengenal ketofastosis, kemudian saya lalu balik ke dari situ kembali ke diri saya sendiri. Ada alasannya pasti gitu kan. Ya, jadi suatu kehormatan besar diajak untuk berbagi dan semoga saja bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan obrolan kita ini gitu. Amin, dari Sumaila. Ya. Amin. Jadi sebetulnya kalau mau dicerita jauh gitu kan dari tahun 2000 itu 2000 saya baru 3 bulan saya nikah sama istri saya. Nah itu tiba-tiba gitu kan setelah saya duduk jongkok kaki saya sakit. Kaki yang sebelah mana nih? Bagian kakinya? Kaki lutut. Lututnya kaki sakit. Lutut saya, ya. Ini balik ya tahun 2000 itu udah 20 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Oke. Nah, tapi gitu kan karena saya saat itu sama sekali nggak berpikir gitu kan bahwa saya menganggap itu mungkin karena saya duduk terlalu lama jongkok gitu kan. Habis itu terus habis itu sama istri saya dikasih obat lah untuk penghilang rasa sakit. Terus mulai dari situ saya mulai kenal dengan kata asam urat. Gitu. Ya, jadi familiar banget dengan yang namanya asam urat. Dan sebetulnya kalau ngelihat pola hidup saya di tahun 2000 itu saya sangat sehat karena tiap pagi saya rutin lari pagi, terus makan juga cukup. Cuma gitu kan semenjak saya menikah 3 bulan itu memang saya berhenti gitu. Apa? Berhenti olahraga. Berhenti olahraga. Terus
Tapi bahkan masih dengan porsi yang sama gitu kan. Nah ternyata secara fisik saya nggak berubah ya. Saya masih tetap dengan saat itu 72 ideal. 72. Saya umur 28 tahun itu 72. Itu ideal saya. Okay. Karena tinggi saya 174. Terus itu hilang. Sampai kemudian saya pindah ke Depok karena kerja gitu kan. Tadinya saya di Bandung. Terus tahun 2004 saya pindah ke Depok, aman gitu kan. Maksudnya aman tuh nggak kumat, nggak muncul lagi. Nggak muncul lagi, oke. Okay. Nggak muncul lagi ya. Terus kondisi muncul lagi itu justru saat tubuh saya pelan-pelan itu naik ke angka 82 kalau nggak salah. Oh. Obesitas saya udah overweight lah gitu toh. Okay. Udah sekitar 8 kilo saya naik dari yang tadinya 70 selama 4 tahun saya naik gitu kan. Jadi alasannya sebetulnya sepele gitu kan. Selama istri saya hamil, selama masak untuk dia dan nggak selalu habis gitu kan, selalu saya habiskan itu. Oh. Ya. Sayang makanan. Ya. Terus kemudian mulai ya yang secara rutin gitu kan muncul itu hampir tiap bulan setiap kali saya makan sayuran hijau. Setiap kali saya makan. Yang di lututnya itu sakitnya. Ya. Okay. Sakitnya itu dan itu mulai rutin minum obat. Rutin minum obat. Tapi pernah dicek nggak kadar asam uratnya? Saya sampai tahun 2012 itu nggak pernah ngecek asam urat. Hanya gitu kan, hanya diagnosa gitu kan. Pernah ke dokter tapi ya cuma dikasih obatin aja gitu loh, obat yang penurun asam urat kayak gitulah, biasalah yang dokter kasih kan selalu menghilangkan gejala gitu kan. Ya. Nah itu terus lanjut sampai ke 2000 itu sampai 2010 ya, 2010-2011 gitu kan. Berat saya sudah mencapai 98. Wow, naiknya gila-gilaan ya. Berapa kilo tuh? Naiknya 20 kilo ya? Ya sekitar 20-an, 20 kilo dari 72 ya. Kemudian selama 10 tahun ternyata saya bisa menyentuh ke angka 98. Wow. Kembaran saya gitu kan. Ada kembaran? Ya, saya kembar gitu kan. Okay. Ya, kembaran saya bahkan sudah mencapai 103 atau 104 saat itu. Jadi secara tampilan gitu kan sama sih, memang gemuk gitu kan. Tuh orang melihat gitu tuh, wah lucu semok gitu, tapi mereka nggak tahu behind of that gitu tuh. I feel pain, rasa kesakitan yang kalau nggak minum obat tuh sakit gitu. Terutama di bagian lutut itu. Iya. Okay. Itu sampai suatu saat saya 2011 itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, nggak bisa apa, saya cuma teriak, aku harus diobati, aku tolong bawa ke rumah sakit ke istri aku. Oh, terus? Oke, terus aku dibawa ke rumah sakit, habis itu sampai aku bahkan dipapah. Sebetulnya kalau Lina kuat gendong mungkin aku digendong ya, tapi saat itu benar-benar dipapah gitu kan, dibonceng sama dia. Begitu nyampe di parkir gitu toh, dia yang nyari kursi roda supaya bisa didorong gitu. Masya Allah. Terus ya udah gitu kan, penanganan gitu toh, nunggu sampai kira-kira 6 jam, habis itu kesimpulannya aku harus rawat gitu. Sambil nunggu diagnosa apa sih gitu. Terus ya habis itu terus sampai malam keluar diagnosa,
bahwa ada pembengkakan, ada cairan yang harus disedot. Di mana? Harus di lutut. Jadi lututku tuh bengkak kemerahan, gede banget saat itu. Sorry, itu lututnya satu apa dua-duanya? Hanya sebelah kanan. Hanya sebelah kanan, oke, lanjut. Ya, lutut kanan. Nah itu terus habis itu dokter nggak bilang apa-apa gitu kan. Dokter cuma bilang, Pak ini harus ditangani gitu. Oh ya oke. Habis itu terus keluar rongsen, keluar apa gitu toh. Nah dari rongsen itu kelihatan ada sendiku yang terkikis. Jadi kayak apa bagian pinggirnya tuh kayak gripis-gripis kayak gitu. Really? Itu kelihatan. Really. It's the first time I saw something real about my body. Itu yang bikin sakit ya kali ya? Ya. Dan setelah itu gitu kan keluar nih diagnosa gini. Nah, terus dari situ gitu toh keluarlah kata rheumatoid arthritis gitu kan. Oh Bapak menderita rheumatoid gitu. Tapi nggak saat itu aku bilang oh ya terus penanganannya gimana gitu toh ya udah Bapak harus rutin minum obat gitu toh Bapak harus apa pokoknya rutin nggak jaga boleh makan seperti obatnya nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas gitu. Oke. Dan yang paling aku takut gitu toh itu harus disuntik setiap kali sakit dan itu disuntik di area lutut. Setengah mati. Aduh, kebayang. Kalau sakit aja tapi disuntik kalau sakit aja. Oke. Terus dan I don't think it's good for me tuh aku nggak bisa bayangin gitu toh bahwa setiap kali 6 bulan aku harus suntik yang sesakit itu, sakit bener itu karena di otot dan itu langsung masuk ke ini kali ya. Setelahnya memang ringan banget gitu loh. Memang berasa yang I'm okay with that gitu loh. Tapi aku pengalaman itu bikin aku ini nggak beres ini kalau kayak gini. Oke, terus habis itu aku cuma berusaha untuk minum obatnya saja. Aku nggak mau treatment yang 6 bulan sekali ya, nggak mau. Oke, terus aku pindah ke Bandung. Aku bisa turun ke 92. Ya. Turun 92 aja? Ya, tahun 2013 aku 92. 2012. Setahun di Bandung naik lagi karena di Bandung itu makanannya enak-enak, you know lah gitu Bandung dan sebetulnya itu faktor tidak bisa menolak ajakan dari kontraktor karena kebetulan di dunia konstruksi kan hampir tiap minggu ada aja yang ngajak makan lah ya inilah yang itu gitu. Nah itu naik lagi ya naik sampai 98 lagi mentok gitu. Terus sakit lagi dong. Sakit rutin, itu pasti rutin, hampir tiap bulan pas. Tapi kan aku minum obat, gitu loh. Oke, jadi artinya sakit itu tetap ada ya, nggak hilang dan Mas Bu tetap minum obatnya. Ya. Oke, lanjut. Sampai akhirnya tiba-tiba aku ketemu, kebetulan aku follow dari Erika Lebang, gitu kan. Yang bicara soal pola makan food combining gitu kan dan pola makan alkali lah gitu kan. Nah, aku juga pernah tuh. Oh ya, kayaknya kita pernah bersama-sama masuk ke sana semua. Nah, dari situ justru aku bisa dapat basic gitu kan, belajar soal makanan. Soal makanan jadi dari sana gitu tuh aku dapat ilmu kita tuh makan gitu tuh jangan dicampur-campur gitu loh. Karena yang namanya misalnya sayuran dengan apa dengan yang protein hewan gitu kan atau saat itu yang kita nggak boleh kan karbo dicampur dengan protein hewan gitu. Nah itu karena masa cernanya masing-masing itu beda ternyata gitu kan. Jadi masing-masing bahan di dalam perut itu kan beda ini cerna gitu. Nah, betul. Terus. Itu
terus jadi aku lakukan itu ya. Jadi selama 1,5 tahun gitu kan, aku pola makan alkali, alhamdulillah membaik. Sangat membaik. Ya, membaiknya itu nggak sering kumat? Nggak sering kumat, dan berat badanku itu bisa sampai ke 82 dari yang 98. Dengan pola food combining. Itu prestasi banget. Lumayan banget gitu. Ya. Nah, terus karena di food combining kan nggak ada restriksi ke soal gluten gitu kan, walaupun mungkin ada itu, tapi yang karbo kan nggak ada restriksi gitu kan. Nah, walaupun ada peringatan, jangan makan gluten, tapi kan tetap gitu, kayak mie kayak gitu, aku tuh masih doyan gitu loh, yang bahkan nasi pun gitu kan, kadang-kadang hanya dengan lauk sambal nasi banyak gitu kan, itu I do that gitu loh. Aku melakukan jadi tempe, sambal, tahu, terus nasi sepiring itu, ya itu bikin memang aku ya sehat gitu loh. Tambah sayuran seperti jus sayur lah, jus buah lah gitu. Even bahkan aku pernah setahun sama sekali nggak konsumsi protein hewani. Aku restricted ke protein hewaninya. Karena? Ya karena aku percaya bahwa pola makan alkali membawa aku ke kebaikan gitu kan. Iya, oke. Makanya bisa turun sampai 82 kilo itu dari 98 itu. Lanjut sampai ke akhirnya karena pola makanku banyak karbo itu, dan aku sekali lagi berhenti olahraga. Dan dari pas waktu aku pindah dari Bandung, aku ke Bandung lagi, terus pindah ke Jakarta lagi, kerja di Jakarta lagi. Nah, di Bandung aku olahraga gitu kan. Tapi begitu sampai di Jakarta, selama 6 bulan gitu kan, itu naik lagi dari yang 82 ke 88. Karena nggak olahraga. Okay. Nah, itu lututku mulai banyak masalah lagi. Gitu yang tadinya. Ya, jadi yang tadinya aku relatif tidak muncul gangguan gitu tuh, kalau nggak minum obat pun nggak sakit gitu kan. Tapi begitu ini lama-lama, sekali lagi, kalau yang di awal kan makan yang di awal dari tahun sekian sampai sekian kan makan sayuran hijau langsung bengkak gitu kan. Selama aku food combining gitu kan, aku nggak bengkak gitu, dan nggak sakit. Tapi begitu mulai yang dari tahun 2013 ke akhir 2014 itu mulai muncul lagi gitu. Nah, aku harus mulai minum obat lagi. Dari situ tiba-tiba gitu kan, istriku Lina itu kan bicara, Mas, ada pola makan baru. Apa gitu toh? Ini ketofastosis, kayaknya mungkin pas buat kamu gitu toh. Hal yang membuat aku saat itu agak sedikit tarik ke belakang gitu toh, tarik ulur ya masih mikir gitu, karena apa? Ya melihat bahwa itu full hewani gitu kan, yang sama sekali restriksi karbo gitu kan. Sementara aku pencinta buah, aku pencinta sayur gitu kan. Itu hal yang aduh, nggak mungkin aku nggak bisa hidup tanpa sayur. Berat nih gitu ya. Berat banget. Nah, terus habis itu Lina yang melakukan ketofastosis dulu. Yang duluan istri. Ya, jadi dia gitu kan masuk ke grupnya gitu kan, terus habis itu terus menjalankan itu. Terus sementara aku masih tetap food combining gitu kan. Nah, cuma terus habis itu aku lihat kayaknya kamu cocok deh. Dia bilang, oke. Nah, ketofastosis jujur aku jalani hanya 1 bulan. 1 bulan? Ya. Awal-awal? Ya, hanya 1 bulan saja. Karena apa? Benar-benar itu malah bikin reaksi berat di aku gitu kan. Karena aku satu gitu kan, walaupun aku dari 2014 aku berenema ya, aku melakukan enema kopi, dan itu nggak pernah ada masalah dengan BAB. Begitu aku beralih ke ketofastosis gitu kan,
in which is itu kan yang pertama itu apa, fase induksi gitu kan, fase induksi itu. Nah di situ terus I don't think so gitu, apalagi aku nggak bisa setiap kali makan yang apa kayak padang kuahnya itu pasti berasa radang lagi gitu, walaupun itu sebetulnya itu lumayan gitu loh, lumayan nggak yang, tapi begitu aku makan yang kuah-kuahan seperti itu yang memang lemaknya bukan lemak baik gitu kan, nah itu aku terus pasti radang gitu. Radang lagi, sakit lagi. Sakit lagi. Nah habis itu terus aku kayaknya aku enggak deh kalau aku full seperti itu gitu toh. Nah terus aku bilang aku ngambil deh gitu toh yang tengah-tengah aja lah, yang FC juga enggak, KF juga enggak. Saat itu kan masing-masing personal dari yang FC seperti ini, KF seperti ini, I don't think so gitu, let it be lah gitu loh. Nah, terus jadi akhirnya aku ngambil oke lah setengah-setengah, jadi aku masih tetap ngambil sayur gitu toh, buah juga aku cari yang aman gitu kan, karena aku pernah coba-coba juga sih, goblok sih ya gitu, karena belum tahu gitu toh, aku ambil jus nanas gitu kan, terus aku kasih santan, enak gitu kan, tapi habis itu aku nggak bisa jalan, sumpah. Ya iyalah. Dan aku tahu itu belakangan gitu loh, setelah aku oke gitu, ternyata memang ilmu tuh nggak ada batasnya gitu, kita tuh nggak boleh berhenti untuk belajar gitu kan, belajar badan sendiri itu. terus nah betul. Nah jadi habis itu terus aku pelan-pelan gitu kan, mulai yang nemu cocok buat aku apa sih gitu. Yang jelas aku nasi sudah berhenti, aku tidak makan gitu kan. Udah nggak makan nasi. Gula gimana? Gula juga sama gitu kan. Gula juga aku stop gitu toh. Jadi 3 tahun pertama gitu toh aku memakai istilah low carbs, bukan ke ketoacidosis atau apa ke food combining gitu loh, supaya aku tidak dihakimin siapapun gitu toh, karena I just choose low carbs. It means gitu toh sayur kan low carbs gitu tuh, jadi karbonya rendah gitu kan. Jadi kalaupun misalnya aku makan real carbs, aku baru lakukan itu beberapa tahun setelah aku konsisten di memang aku makan sayur, aku makan buah yang memang rendah gula gitu kan. Nah itu terus, dan ternyata gitu toh setelah aku lakukan itu, aku melakukan water fasting pertama itu setelah 3 bulan jalanin low carbs. Itu aku nemu water fasting, karena kamu juga sama Andari, aku ingat banget gitu toh, Mas water fasting dong gitu toh. Serius 3 hari nggak makan, gak mati itu. Ingat nggak? Iya. Ingat nggak kamu yang bikin aku melakukan water fasting? Oh my god. Terus habis itu karena Andari gitu tuh badan enteng banget kok gitu. Oke, gitu aku coba. Nah kondisinya sama gitu tuh, begitu aku water fasting, it means gitu tuh dalam waktu 1 bulan aku tuh bisa turun dari dari 60 saat aku 3 bulan low carbs ya. Aku bisa dari 82 terus kemudian ke 76 terus kemudian setelah aku water fasting itu bisa nyentuh 68. Itu water fasting 3 hari loh padahal. 68. Dan kamu tahu gitu toh, dalam waktu 3,5 bulan itu gitu kan, orang tuh panik ngelihat mukaku yang menjadi sangat kurus, yang aku kelihatan gelap kulitnya gelap, gitu. Kisut, peot. You know. Iya. Aku 2000. Aku melihatmu. Nah itu gitu tuh, aku cuma mikir gitu tuh, ya sudah gitu, ini mungkin proses gitu, dan gitu toh, dan ternyata benar gitu toh, berseiring dengan berjalannya waktu, penurunan berat yang sangat drastis gitu toh, itu juga nggak bagus gitu. Ya jadi akhirnya aku tahu bahwa
target dalam sebulan pun gitu toh harusnya maksimal itu di 10 kilo. Kalau lebih dari itu berarti something wrong with your nutrition gitu loh. Kamu berarti salah ngambil pola makan yang artinya kita tuh tujuannya sebetulnya untuk menghilangkan lemak tubuh, bukan menghilangkan otot. Dan ingat ya, aku di 3,5 bulan itu aku nggak olahraga. Itu yang bikin ototku juga habis gitu. Ya. Ya, gitu. Nah, terus akhirnya oke lah, gitu lah. Mungkin aku mulai untuk ngambil memang pola makan yang harus sesuai dengan diriku gitu. Aku nggak harus masuk ke sini gitu. Aku nggak harus masuk ke situ. Tapi aku memilih gitu yang memang bisa aku sesuaikan dengan diriku. Yeah. Which is gitu ternyata setelah aku melakukan pola makan seperti itu, aku tidak minum obat lagi gitu kan. Aku lakukan enema kopi rutin. Ya, akhirnya sampailah gitu kan bahwa kadang-kadang sih kalau setahun ini kan aku lumayan, apalagi setelah pandemi gitu kan, aku kena COVID juga kan kemarin. Oh kena juga? Ya, aku positif gitu di bulan Juli kemarin. Nah itu tadinya kan aku kan maksimal 20% karbo ya. Jadi hitungan menurut aku hitungan soal makanan itu penting. Dan banyak yang nggak mau tahu soal itu gitu loh. Kebanyakan cuek. Benar-benar nggak mau tahu bahwa karbo itu sebetulnya untuk bekal tenaga, terus untuk protein itu untuk buat otot, gitu. Lemak itu hanya untuk cadangan pas waktu memang kita nggak nutup gitu, ya gitu, nggak rendah kalori gitu kan. Kalau ya itu yang harus dipahamin gitu. Nah itu yang akhirnya aku pas waktu aku COVID, aku ngambil sampai 40% karbonya, oke. Ya karena itu benar-benar bisa cepat mengembalikan tenagaku. Pas waktu aku mencoba gitu, COVID kan aku 15 hari lebih. Pas waktu 3 hari pertama aku masih tetap makan protein hewan, ternyata itu nggak nutup. Aku tetap berat gitu. Nah begitu aku makan buah, makan sayur, aku kurangin sedikit untuk protein hewannya gitu kan. Itu benar, itu cepet banget aku pulih gitu kan, mengembalikan tenagaku, aku bisa fight, dan pas waktu selesainya gitu kan ya jelas di belakang sekarang gitu kan, karbo tuh adiktif kan, gitu kan, jadi sekarang gitu kan, kalau dulu itu challenge, aku menganggap challenge ya, bukan cheating gitu kan. Challengeku itu sebulan sekali. Sekarang aku challenge tubuhku gitu toh, apa yang ada di meja gitu toh, dan memang kira-kira hitung, oke, hari ini aku cukup atau tidak gitu kan. Udah aku ambil. Itu real cake gitu toh. Terus kayak misalnya singkong gitu kan. Singkong malah rutin, aku rutin. Tapi itu syaratnya satu sisi, olahraga. Iya. Oh jadi Mas Bud melakukan kalori cycling ya sebulan sekali? Ya. Kalori cycling ya. Oke. Jadi gitu toh, aku makan karbo tapi aku tebus sama olahraga gitu. Iya. Bertanggung jawab lah. Itu. Nah dari kondisi itu ternyata benar gitu loh, kalau kita cermat, kalau kita bisa ngukur gitu toh, relatif aku tidak bermasalah lagi dengan ya, dan begitu misalnya gitu toh aku lebih pasti gitu toh, ini mulai kreyem di lutut gitu toh, berarti ada yang salah nih. Tetap sih gitu loh, yang kayak gitu. Tapi aku nggak harus menyalahkan orang, aku nggak harus menyalahkan pola makan gitu kan. Aku tetap makan sayur aku oke, makan buah aku oke, makan mangga kalau memang aku mau, ya udah mangga ambil, tapi nggak banyak.
gitu loh. Iya. Jadi kalaupun misalnya ada yang salah, artinya kumat lagi tuh kaki, ya tinggal review aja kan ya. Karena kan Itu. kita yang tahu selama Intinya 24 jam itu kan kita yang melakukan. Food diary-nya kita yang tahu kan. Jadi makanya kalau ada yang ribet gitu toh, yang aduh aku makan ini jadi begini lah, kamu makan apa sih gitu loh. Iya betul. Balik lagi lah, yang kita kasih makan tuh tubuh kita sendiri kok. Kita nggak sedang, aku misalnya gitu, aku ngasih makan ke kamu mau nggak terima? Kalau nggak terima ya sudah lah gitu. Termasuk aku sekarang gitu toh, aku sudah berani makan ngambil nasi tapi disusi. Ya, kalau yang nasi pun karena ada rumput lautnya. Ada rumput lautnya dan itu juga nggak banyak gitu loh. Kalau sushi kan kita beli gitu kan ya cuma 4 biji seperti itu gitu toh. Harganya kan yang lumayan. Jangan sushi yang murah. Kalau sushi yang murah pasti jadi nggak berasa. Kalau kita beli sushi agak mahalan gitu kan, aduh gitu sayang gitu loh. Kita beli ayam gitu tuh bisa dapat 1, tapi sushi cuma 4 potong kan berasa gitu. Something like that lah. Jadi tetap sih harus berhitung ini itu tetap harus berhitung. Iyalah. Terus Mas Bud pernah cek terakhir nggak? Pernah cek kondisi RA-nya nggak? Tahun kemarin. How is it? Bagaimana katanya? Menurut aku masih di status masih ada gitu toh, karena itu mahal ya. Apa sih itu ngeceknya lewat darah ya? Ya lewat darah. Ada parameter. Ada dokter tuh akan ngelihat ininya, ada apa sih aku lupa ada yang ininya ada di bawah. Jadi gini, kemarin aku pernah ditolak pas waktu donor darah. Aku rutin ya setelah ini donor darah, karena aku mengaku saya mantan penderita RA gitu. Terus dokternya bilang gitu, sudah ada remisi belum dari itu? Terakhir sih belum. Pak, nggak bisa kalau belum ada, harus ada surat dari dokter bahwa kamu sudah kondisinya sekarang aman. Berarti gitu. Harus ya. Dan makanya aku habis itu kapok, aku nggak pernah ngomong. Sorry ya dari PMI. Terus akhirnya periksa. Ya enggak sih, aku sih relatif lebih ke kalau muncul gangguan, oh ya berarti masih memang karena setahu aku gitu kan, rheumatoid arthritis itu tidak akan dalam artian 0 ya tanpa diobati steroid seperti itu. Tetap kalau aku sih lebih ke aku tidak muncul alarm gitu kan, aku tidak muncul gangguan, itu sudah aman buat aku menganggap oke, gitu tuh, minimal sekarang gitu kan kakiku itu nggak banyak inflamasi lagi. Iya. Keren. Ya, itu. Jadi itu dia alasan aku mengundang Mas Bud untuk sharing ya, karena aku juga ada denger lah cerita Mas Bud kan, perjuangannya. Terus yang aku suka akhirnya Mas Bud itu nemuin metode yang nyaman, yang cocok sesuai kebutuhan Mas Bud saat ini. Dari sekian banyak metode yang udah Mas Bud coba, Mas Bud menikmati itu gitu. Dan kalaupun ada penurunan atau gimana, Mas Bud kita nggak komplain atau nggak nyalahin apapun gitu kan. Setuju. Tetap akan cari yang mana kira-kira yang bikin kita tambah sehat, tambah nyaman ya kan. Yang penting lagi kita ini ngelakuinnya ikhlas gitu. Ya kan. Nah, untuk kondisi yang rheumatoid arthritis yang sependek aku tahu sih memang kan karena ada peradangan di daerah sendi ya, sendi-sendi manapun di bagian tubuh kita karena kondisi autoimun. Walaupun memang betul kata Mas Bud ya, kondisi mungkin tidak bisa dinolkan ya. Nah, tapi at least kita bisa memperbaikinya, mengurangi inflamasinya. Nah, caranya dengan cara Mas Bud ini, dengan pilih
dukung pengurangan inflamasi di sendi-sendi itu dengan cara memilih pola makan yang sesuai dengan diri kita. Ya, sesuai dengan diri kita yang tidak menyebabkan inflamasi gitu. Nah, betul. Boleh sharing nggak nih Mas Bud? Yang Mas Bud hilangkan mostly dalam menu sehari-hari itu apa untuk mengurangi inflamasinya? Gula nasi. Udah pasti. Nasi. Ya, nasi. Yang lain ini yang di belakang ini gitu kan. Itu apa tuh? Makanya aku baru mau protes tuh. Masa belakangnya ada begitu? Hamburger. Ada hamburger sama french fries gitu tuh. Aku nggak ngambil. Aku nggak ngambil karena itu gluten. Jelas aku nggak ngambil gluten. Aku ngambil kalaupun sesuatu yang benar-benar memang aku pikir worth it lah gitu toh, bahwa aku muncul sesuatu. Aku masih suka Harvest Sis. Aku masih suka Sumaila Cake gitu, yang jelas gitu. Iya, iya. Oh, itu apa ya? Itu hiburan rekreasional. Ya, kan? Not every day I take it gitu. Tapi yang jelas kayak makanan McD seperti ini aku nggak ambil gitu. Udah nggak ngambil lagi. Enggak. Gula udah enggak, nasi udah dihindarin, dikurangi. Ya, pokoknya aku sebanyak mungkin mengambil makanan alami. Jadi alami. kayak fast food seperti itu aku enggak. Oke, berarti nggak ada pantangan di hewani, semua dimakan sama di sekali. hewani. Oke, terus kalau lemak-lemaknya yang dipilih sama Mas Bud, lemak apa? Oh lemak ya, penting ya untuk kita tahu bahwa untuk di low carbs itu kalau kita memilih lemak trans fat pasti akan muncul inflamasi. Trans fat itu yang ya lemak yang sudah kena panas gitu kan. Jadi yang kalaupun misalnya ini makanya aku bilang sorry gitu kan untuk kuah Padang gitu toh aku sekarang singkirin. Aku nggak ambil karena itu udah mengalami panas berkali-kali. Yang lemak yang aku ambil dari alpukat, dari almond, dari kacang-kacangan lah gitu. Tapi bukan kacang tanah ya. Ya, lemak alami. Dari butter gitu kan. Butter, oke. Ya, terus dari yang kayak misalnya salmon kayak gitu. Cuma salmon kan mahal, jadi ya sesekali aja lah gitu loh. Yang gitu. How about the other carbs like vegetable dan buah-buahan? Itu ini juga, selektif juga? Semua vegetable sekarang sudah bisa aku asup, cuma porsinya. Dan itu aku batasin 100 gram per hari. Masa dirimu ngitung-ngitung gitu? Aku kira-kira kan tahu, kan aku pernah ngukur gitu kan. Jadi udah tahu ya kira-kira sekian lah ya, gitu ya. Justru yang kebanyakan yang merasa bahwa sampai serumit itu gitu. Enggak rumit karena apa? Kita cukup ngukur sekali gitu kan. Habis itu segini gitu. Udah bisa estimasi ya. Ya, estimasi loh, bukan harus ditimbang-timbang kayak gitu. Iya. Terus kalau buah juga ya, buah dipilih? Buah dipilih untuk yang rendah glikemik. Yang jelas kalau misalnya seminggu aku ngambil 3 kali makan buah. Tapi kalau misalnya aku ngambil yang termasuk nanas, termasuk rambutan aku nggak mau karena cernaku rusak kalau habis makan rambutan. Ada gejala? Ya, bukan gejala di ini, tapi keluarnya masih utuh. Itu yang aku nggak mau. Oh gitu? Ih serem. Ya, aku sih nggak suka serem. sih. Terus. Ya makanya. Buah, mangga, yang pokoknya manisnya tinggi gitu kan. Nah itu pasti aku batasin gitu kan. Ya. Tapi aku mau ngambil kalau itu pengen senang-senang dan nggak banyak gitu loh. Oh, tahu batasan lah ya. Sama. Jadi nggak ada yang aku sampai sekarang cuma nggak bukan karena nggak doyan ya durian. Kan ada yang dari ada beberapa teman juga gitu kan yang melakukan pola makan yang sama dengan aku, yang mereka ngukur dengan diri sendiri gitu kan. Nah itu mereka ngambil challenge durian ya baik-baik saja sih, cuma aku nggak suka karena kan nggak selera selera sih ya masing-masing. Ya itu. Tapi yang ada yang ngambil durian gitu kan. Ya baik-baik saja sih kalau menurut aku. Dia ngambil 1 pongge gitu, 1 biji kayak gitu. Dia bilang oh ya sekedar untuk
mengurangi rasa kangen atau apa ya sudahlah. Obat kangen. Betul, kayak gitu. Oke. What about the puasa? Masih puasa intermittent fasting kan? Nah, ini yang justru kuncinya di low carbs itu kan di puasa gitu kan. Intermittent itu jadi tetap sih KF aku pakai, food combining aku pakai, makanya aku bilang gitu setengah-setengah, aku nggak mau ngeblok ke satu kayak gitu. Nah, it's okay. Nah, terus. Iya. Nah, jadi aku intermittent fasting itu pakai yang 14 jam 14 gitu toh, terus 18 sama 23. Ya, jadi jeda makannya itu jadi yang 14, 18. Jadi kalau misalnya yang 14 aku sarapan jam 10. Itu satu keharusan apa bisa fleksibel kalau nggak mau puasa? Fleksibel ya. Oh, katanya dirimu ada komunitasnya juga. Ya, kebetulan low carbs LCHFI sih. LCHFI, low carb, high fat, I Indonesia. Bukan. Apa tuh? Me. Oh itu LCHFI, low carb, high fat, I. It's about me. About me. Oke, jadi puasa dilakukan juga, tapi fleksibel. Terus dirimu juga sampai sekarang masih melakukan enema kopi. Enema kopi jadi sesuatu sebetulnya nggak mandatori sih, cuma itu sangat membantu untuk perbaikan. Untuk perbaikan. Ya. Frekuensinya? Saya kalau pas waktu yang 231 saya nggak ngambil. Oke. Iya itu dia. Menurut Mas Bud, kalau kita habis enema kopi, apakah kita puasa atau gimana baiknya? Enggak, justru pas kalau kita lagi puasa, kita nggak usah enema kopi, gitu. Oh, gitu. Ya, jadi jadi gini, di prinsipku adalah kita tuh harus imbang, gitu kan. Kalau habis makan banyak, gitu kan, ya dikurangin dengan kita mengurangin takarannya lah. Jadi dari yang makan 3 kali, kemudian kita makan 2 kali, pada hari ketiga kita makan cuma 1 kali. Balik lagi ke siklusnya kayak begitu, gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk perempuan haid kita bikin penuhi nutrisimu, penuhi asupanmu, ya udah makan 3 kali saja sampai kamu tuntas. Habis itu balik lagi ke pola, termasuk kan banyak yang muslim yang dry fasting ya, yang puasa Senin Kamis gitu kan. Nah itu bisa diganti untuk yang dengan makan sekali itu. Gitu. Oh iya, berarti ada sebenarnya semuanya serba fleksibel ya. Sangat fleksibel. Jadi balik lagi gitu, kalau kita sedang sakit ya jangan dipuasain lah gitu loh. Tubuh tuh kadang gitu kan perlu asup lebih. Kalaupun misalnya kan sebetulnya pas waktu kita sakit secara otomatis tubuh kan akan menolak makan. Iya, nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Cuma kita tetap harus asup kalori kan, supaya si tubuh itu dibantu untuk melawan atau membalikan yang kondisi kita itu. Gitu. Untuk tenaga buat recovery gitu. Betul. Gitu. Oh jadi kalau yang di komunitas Mas Bud ini puasa itu fleksibel, kemudian juga untuk karbo pilih yang tetap yang rendah karbohidrat ya, dan buah juga pilih yang indeks glikemiknya rendah. Kemudian kalau soal karbohidrat secara gramasi hariannya itu juga fleksibel kan ya? Fleksibel. Ya, makanya aku bilang kalau yang memang masih overweight gitu overweight itu karbo 5%. Hampir mirip dengan ketoacidosis. Oke, ya ada pembatasan lah ya. Ada pembatasan karbo ya. Nah, artinya dilihat lagi kondisi masing-masing, dipersonalisasi lagi ya. Betul. Kita nggak bisa menyamakan orang yang underweight dengan overweight gitu toh. Jadi kalau memang yang overweight ya kurangin karbo, tambahin lemak gitu. Karena lemak akan membantu untuk tubuh berproses untuk menghentikan insulin gitu. Nggak nabung yang kamu jelaskan dulu yang soal glukogenesis yang ini gitu toh. Gitu. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ini dia yang keren nih. Jadi sebetulnya ya kalau soal pola makan ya, nggak ada pola makan yang paling baik
buat seluruh manusia, nggak ada. Jadi Setuju. kita harus milih sesuai dengan kebutuhan kita. Karena makanan yang ada di bumi ini kan yang disediakan Allah ini bisa kita makan, tapi bisa kita makan semua apa enggak kan kembali lagi ke kondisi tubuh kita masing-masing. Gitu. Ya. Jadi stop arguing about which diet is the best, ya. Ya, setuju. Lakukan yang dirasa nyaman. Dan Ya. dalam prosesnya kita harus nikmatin itu. Ya kan? Catatannya Apa sis. tuh? Ambil makanan yang natural, jangan yang pabrikan. Sekalian dong, sekalian kalau gitu ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman? Kira-kira kalau mau milih diet tuh pilih yang kayak mana? Iya, bukan sedang menyerang produk tertentu gitu toh. Tapi gitu kan sebaiknya kita ngambil makanan yang asli. Yang asli, yang alami. Yang alami, jadi bukan yang sudah diolah pabrik atau gitu dengan tambahan ini itu terus janjinya oh ya mengandung DHA, mengandung ini enggak. Ya, itu. Jadi kalau memang di sekitar kita masih banyak ikan segar gitu kan, masih banyak ayam yang bisa digoreng sendiri gitu kan, ya tempe gitu kan, ya sudah gitu toh, masak aja yang memang kita sendiri masak, karena kita juga nggak tahu, kadang-kadang aku juga ngambil makanan dari warteg gitu toh, dan di kantor juga ada catering. Nah aku juga berusaha meminimalkan. Kalau memang bisa masak sendiri ya kenapa enggak gitu. Jadi tahu kandungan karena gini, MSG terus yang kayak diabetasol kayak gitu, itu di kami gitu kan di LCHFI itu bagian yang harus kita restriksi karena ada kondisi yang membuat resisten gitu loh. Itu jadi kalaupun misalnya ngambil pemanis gitu kan, dari aku menyarankan untuk yang memang seperti buah lohan, korma gitu kan, walaupun itu real monk fruit kayak gitu. Nah gitu loh sis. Jadi ya karena kimia itu mengendap. Nah itu kita sebetulnya bisa direduksi dengan enema tadi sebetulnya gitu ya. Cuma kan banyak yang makan pabrikan tapi nggak enema juga banyak gitu loh. Kapan-kapan bikin podcast tentang enema kopi dong. Insya Allah. Terus kalau pesan-pesan dari Mas Bud buat yang teman-teman yang ngalamin rheumatoid arthritis gimana nih? Kalau lagi teman-teman yang lagi bingung caranya gimana? Saya cuma bilang gitu kan, dari pengalaman saya, stop dulu karbo sama gula. Itu aja dulu. Dicoba dulu 1 minggu aja dulu gitu. Stop untuk karbo sama gula. Jadi itu aja dari sana. Jadi nggak usah minum obat. Minum tetap ya. Stop obat. Stop. Oke. Stop obat. Ya. Dan supaya gini lah. Supaya gini maksudku. Supaya tahu bahwa tubuh kita itu memang benar-benar berproses, bukan karena hilang karena obat, tapi karena itu gitu loh. Supaya lihat reaksi tubuh gimana, kemajuannya seperti apa. Artinya sih observasi sih ya. Betul. Jadi dari yang oke lah anggap seminggu, seminggu dilihat, ternyata nggak muncul gitu toh gejalanya, ya sudah lanjutin 2 minggu. Lama-lama enteng kok. Banyak yang bilang nggak makan kalau nggak makan nasi. Hey, gitu toh, I'm alive without rice. Nggak makan nasi, masih banyak makanan lain yang bisa kita makan yang aman ya. Itu, ya. Oke. Kayaknya udah semua nih, yang Mas Bud juga udah membaik kondisinya sekarang, berat badannya juga udah stabil lah sekarang. Sekarang saya sudah mau menembak ke 72. Terakhir kemarin pas waktu sebelum water fasting, saya hari ini water fasting, hari ini terakhir buka. Jadi kemarin saya cek 69. Okay. Jadi dari 70 69, 3 hari turun 1 kilo sih. Anggap itu lemak. Lemak dan air. Terus sebentar, tadi juga udah ininya ya. Terakhir tahun lalu cek juga udah masih ada lah ya, RA-nya nggak mungkin dinolkan.
Tapi lututnya udah membaik, udah nggak pernah, udah jarang sakit lagi. Jarang sakit lagi. Oh ya Mas Bud, itu water fasting Mas Bud lakukan seberapa sering? Oh ya, water fasting saya lakukan itu 3 bulan sekali. Jadi saya break itu pas waktu grand fasting Ramadan, saya berhenti tidak water fasting karena itu 1 bulan kita sudah di drain gitu tuh istilahnya, apa sih, puasa Ramadan itu udah grand fasting banget lah, udah membuat tubuh kita itu bersih banget gitu toh, dengan catatan makannya juga tetap jangan habis buka puasa terus dibom dengan makanan yang ya itulah gitu. Gula. Betul. Jadi ya jadinya gitu, saya rutinkan tiap 3 bulan water fasting. Saya pernah water fasting sampai 7 hari. Kalau kenal Wiwit kan? Kenal. Apa kabar tuh Mas Wiwit? Baik sih, dia termasuk dengan yang ada di grup kita. Itu dia sudah pernah sampai yang 12 hari. Dan 12 hari dan tahu kondisinya apa? Gimana? Semua penyakitnya keluar semua. Jadi aku mau podcastin dia. Setuju. Kamu podcastin dia. Karena pengalaman dia juga autoimun, tapi dia bukan, dia itu dermatitis atopik. Iya, aku tahu tuh. Kulit. Iya. Ya, jadi tolong kamu kalau bisa gitu podcastin dia, kayaknya seru. Banyak pengalaman dia yang menurut aku kalau dibagi itu sangat bermanfaat buat yang juga mengalami, karena banyak yang sekarang gitu toh soal psoriasis saja nggak selesai. Iya. Nah itu gitu loh. Betul. Nah, itu kalau autoimun memang apapun nama penyakitnya memang ya itu dia. Jadi kita berusaha kurangin aja inflamasinya kan. Ya, gitu. Betul. Alhamdulillah. Mas Bud, ada yang mau disampaikan lagi? Kayaknya kita udah nih lengkap semua nih. Luar biasa banget nih hari ini bisa memberikan informasi ke teman-teman soal pilihan makan, soal gimana cara mengatasinya kalau kita lagi ada penurunan. Yang pada akhirnya kita sendiri yang milih, oh begini saya harusnya gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya Mas Bud atas waktu. Apa tuh? Aku mau pesan. Apa? Yang terakhir kali sebelum kamu tutup. Apa tuh? Ya. Tolong cintai diri kita sendiri. Cintai diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri. Kita tidak perlu membandingkan dengan orang-orang lain. When you love yourself, gitu toh, it means the world will be yours. Kamu gak perlu mikirin orang lain mau makan apa, mau apa. Pikirin aja lah diri kita sendiri. Yang kita kasih makan diri sendiri. Self love is okay gitu loh. Cinta diri itu kuncinya. Banget. Itu kunci, ya kan? Kunci. Harus cintai diri sendiri. Sayangi diri sendiri. Itu aja ya. Betul. Makasih Mas Bud. Aku doakan Mas Bud tambah sehat, terus dilancarkan rezekinya. Semoga kita bisa kumpul-kumpul lagi di gathering kopi Indonesia atau whatever, kumpul-kumpul. Makasih ya Mas Bud. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya. Amin. Ya. Sampai ketemu lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mas Bud. Assalamualaikum. Sampai jumpa di podcast Mang Sumaila selanjutnya. Salam. Waalaikumsalam. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagate.com. Kue rendah karbo yang enak.